Sejauh ini progres pembangunan Istana Garuda sudah 100%, sementara Istana Negara lebih dari 90%. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan nampaknya ini iring-iringan masih terus melalui jalan utama, tapi kemudian belum memasuki jalan tol, karena dari informasi yang kami peroleh, pemirsa, bendera dan juga teks proklamasi akan dikirap setelah kemudian melalui jalan utama, begitu akan melalui jalan tol ya. Ya, betul. Dan memang untuk pemilihan jalan yang kami dapatkan informasinya sejauh ini adalah menggunakan jalan tol Balikpapan Samarinda, di mana tadi dari Bandara Sepinggan ini keluar dari bandara dengan mengambil jalan Marsma Is Wahyudi menuju jalan Mula Warman hingga nanti akhirnya akan masuk ke tol Balikpapan Samarinda dengan menuju akses tol di kilometer 13 atau tol Manggar. Dan akhirnya masuk ke jalan tol Balikpapan Samarinda, kemudian akan keluar di gerbang tol Samboja dan meneruskan perjalanan di tol. Kemudian juga dari gerbang tol Samboja ini melanjutkan perjalanan menuju Sepaku yang merupakan salah satu titik utama di kawasan IKN. Baik. Jika kita bicara mengenai tema 17-an, nah di tahun 2024 ini tentu saja adalah Nusantara Baru, Indonesia Maju. Ini menjadi tema perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, dan Nusantara Baru, Indonesia Maju ini adalah cerminan proses transformasi bahwa adanya IKN di Kalimantan Timur sebagai bukti adanya Indonesia sentris. Dan selain itu IKN juga sebagai kota masa depan, Smart Forest City membangun birokrasi yang lebih efisien, dan IKN juga sebagai karya anak bangsa. Iya, tentunya dipilihnya tema Nusantara Baru Indonesia Maju ini menggambarkan berbagai perubahan atau transformasi besar ya, di mana dengan adanya perpindahan ibu kota negara ini diharapkan hal ini juga turut mendukung ataupun berkontribusi terhadap visi Indonesia nantinya mendukung Indonesia Emas di tahun 2045 ya. Baik. Dan kita masih melihat keriuhan dan juga keseruan di rute di sana yang kemudian ini dilalui oleh iring-iringan kirap dari Bandara Sepinggan menuju ke IKN Nusantara. Ini ada anak-anak siswa begitu ya, menggunakan baju pramuka. Dan biasanya bicara mengenai seragam yang dipakai oleh anak sekolah menggunakan baju pramuka, yaitu adalah di hari Sabtu. Iya. Persis seperti hari ini gitu ya. Seru sekali ya, mereka beberapa dari mereka membawa payung. Kemudian Wiki, yang seru juga ini adalah banyak kemarinnya ada update informasi dari berbagai pedagang kaki lima, juga pedagang di gerai-gerai di daerah Sepaku ini mengaku sangat girang dengan diadakannya kirap dari Monas menuju IKN ini, karena kemudian membuka peluang mereka yang lebih besar. Mereka sangat senang begitu ya? Iya, dengan aktivitas bisnis yang kemudian lebih terbuka dan terdorong lebih maju begitu dengan adanya kunjungan dan kirap yang dilakukan ini. Baik, dan bicara mengenai progres dari IKN Nusantara sendiri kan memang betul-betul dikebut ya oleh Presiden Joko Widodo beserta jajarannya. Ini adalah kurang lebih visual yang terupdate lah terkait dengan perkembangan pembangunan dari IKN Nusantara. Dan ini adalah masih dari area yang masih akan dilalui oleh iring-iringan kirap yang membawa bendera merah putih dan juga teks proklamasi ke IKN Nusantara. Nampaknya kalau kita lihat dari visual ataupun mungkin gambar begitu ramai lancar nampaknya ya Ocha ya. Iya. Dan masyarakat juga masih kemudian melakukan kegiatan seperti biasa, walaupun memang dalam hari ini sampai dengan 1 minggu ke depan akan ada sebuah hajatan yang merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Betul, dan nantinya ketika HUT RI 79 diselenggarakan di IKN, ini akan ditugaskan Paskibraka tahun 2024 yang akan segera dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa hari mendatang. Betul. Dari informasi yang disampaikan tanggal 12 Agustus katanya akan dikukuhkan ya.
Ya pemirsa, jelang upacara Hari Kemerdekaan, progres pembangunan IKN terus dikebut. Lahan yang sebelumnya hanya berupa tanah lapang, perlahan menjadi sebuah kota baru yang megah, ibu kota Nusantara. Perlahan tapi pasti ibu kota Nusantara berdiri megah di kawasan strategis nasional di tanah Borneo dengan luas kawasan inti pusat pemerintahan 56.000 hektar. Sebelumnya pemindahan IKN keluar Jawa baru digarap serius April 2019 oleh Presiden Joko Widodo dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2020-2024. Progres pembangunan IKN secara bertahap namun cukup cepat bagi sebuah ibu kota baru. Sepanjang 2023 tercatat sejumlah groundbreaking fasilitas IKN, diantaranya universitas, hotel, rumah sakit, serta bank. Para pekerja terus berbenah jelang upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang untuk pertama kalinya digelar di IKN. Dan kini kemegahan IKN terlihat. Termasuk Istana Negara yang nantinya menjadi tempat Presiden menerima tamu-tamu negara serta melantik pejabat negara. Sementara Istana Garuda akan menjadi tempat bekerja Presiden. Di kawasan inti pusat pemerintahan di IKN inilah terdapat sejumlah simbol. Dari lurus benderanya mulai dari Istana Garuda, kemudian ini Garuda ini yang terpasang, kemudian bendera untuk nanti pengibaran bendera pusaka, kemudian bendera yang di ujung sana, ini terus dan sampai titik nol. Sejauh ini progres pembangunan Istana Garuda sudah 100%, sementara Istana Negara lebih dari 90%. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Istana Garuda menjadi tempat nantinya Presiden akan bertugas, begitu ya, dan juga akan melantik pejabat negara dari sana. Dan kalau kita lihat dari progresnya sendiri, ini memang sudah terlihat lah ya, ada beberapa pekerjaan yang memang dikebut, dan kemarin juga Menteri PUPR menyampaikan ada penyelesaian dari infrastruktur, termasuk dengan air, listrik, dan lain sebagainya lah ya. Dan ini adalah visual drone yang kita bisa kemudian lihat mengenai progres dari pembangunan IKN Nusantara, sambil kemudian kita juga pantau bergeraknya iring-iringan kirap yang saat ini masih melakukan perjalanan dari Bandara Sepinggan ke IKN Nusantara. Betul, memang bicara mengenai kesiapan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara ya, ini Menteri PUPR mengatakan bahwa proyek utama seperti Istana Negara ataupun lapangan upacara ini sudah mencapai 75% dari penyelesaian begitu, dan kemudian juga proyek jalan tol memang yang dibuka dalam rangka kirap bendera merah putih dan juga naskah proklamasi. Ini hanya beberapa akses tol yang kemudian sudah fungsional, tapi kemudian ditargetkan oleh yang seperti yang diucapkan oleh Menteri PUPR bahwa harapannya di tahun 2030 seluruh akses tol ini sudah rampung. Nah, kalau tadi kita sempat perbincangkan begitu ya, jarak yang ditempuh dari Bandara Sepinggan menuju IKN ini memakan waktu kurang lebih 2 jam. Nantinya kabarnya ketika akses jalan tol IKN seluruhnya sudah rampung, ini hanya memerlukan waktu 50 menit saja Wiki dari bandara menuju ke titik nol IKN. Jadi bisa lebih cepat begitu ya. Tapi bicara mengenai kelengkapan dari infrastruktur yang ada di sana, bukan hanya jalan tol biasa ternyata wacana juga pemirsa. Nanti wacanakan dibangun tol di bawah laut begitu ya. Nanti IKN Nusantara ini akan memiliki tol dengan terowongan bawah laut atau immersed tunnel. Ini kemudian disampaikan oleh Kementerian PUPR ya, dan secara anggaran sendiri untuk tol bawah laut ini akan menghabiskan anggaran kurang lebih 11,04 triliun rupiah. Artinya ini akan menjadi tol bawah laut pertama yang ada di Indonesia ya. Iya, betul. Nah ini kalau juga kita
membicarakan terkait dengan Istana Garuda di IKN ya, yang nantinya akan menjadi pusat penyelenggaraan dari HUT RI ke-79. Salah satu bangunan ikonik ini direncanakan untuk menjadi pusat administratif, yaitu Istana Garuda itu sendiri, di mana bangunan ini dirancang sebagai Istana Presiden yang kemudian mencerminkan identitas dan nilai-nilai bangsa Indonesia dengan penggunaan Garuda sebagai lambang negara. Nah, desain juga konstruksi dari Istana Garuda ini pada akhirnya tujuannya adalah untuk menciptakan landmark ya, yang tidak hanya berfungsi untuk fungsional saja, tetapi juga menggambarkan aspirasi dan keunggulan Indonesia di masa yang akan datang. Kita masih akan terus mengupdate prosesi kirap di sana, tentu saja usai jeda berikut. Tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan kita kemudian masih menunggu begitu ya update perkembangan di lokasi di mana dilakukan iring-iring ataupun kirap untuk bendera merah putih dan juga teks proklamasi dari Bandara Sepinggan ke IKN Nusantara. Dan kami kemudian masih menunggu informasi dari teman-teman yang akan melaporkan langsung dari sana begitu. Sudah sampai mana begitu ya? Informasinya katanya sudah masuk tol. Sudah masuk tol ya, berarti tol Samarinda, Balikpapan Samarinda ya? Ya. Betul. Dan bicara mengenai target infrastruktur yang kemudian sudah rampung 95% untuk persiapan upacara dan juga perayaan HUT RI 79 di IKN nantinya di IKN ini sendiri akan kembali kami ingatkan bahwa upacara nantinya akan dipimpin oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto. Baik, saat ini kita sudah ada rekan Faisal yang ada di sana untuk kemudian menginformasikan mengenai perjalanan dari bendera merah putih dan juga teks proklamasi. Silakan Faisal. Ya, selamat siang Wiki, Ocha dan juga pemirsa. Memang untuk saat ini kami sedang dalam perjalanan tadi yang kami sebutkan dari Bandara Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur menuju ke ibu kota Nusantara. Kurang lebih perjalanan kami saat ini sudah 25 menit atau saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 13:42 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk perjalanan dari Bandara Sepinggan menuju ke ibu kota Nusantara kurang lebih memakan waktu 1 jam lebih. Dan saat ini kami bersama dengan rombongan kirap, khususnya rombongan dari bendera merah putih dan juga teks proklamasi sudah memasuki tol, dan nantinya kami akan melewati tol Pulau Balang yang nantinya perjalanan kami dari Bandara Sepinggan menuju ke ibu kota Nusantara memakan waktu kurang lebih 1 jam lebih sedikit. Dan tadi sepanjang jalan dari Bandara Sepinggan atau tepatnya menuju tempat kami saat ini atau titik kami saat ini, memang sepanjang jalan antusiasme dari masyarakat sekitar atau warga lokal ini sangatlah meriah. Seperti yang tadi sudah ditayangkan atau sama halnya tadi pagi di Jakarta, memang antusiasme dari masyarakat ini untuk melihat langsung prosesi kirap atau dibawanya bendera merah putih dan juga teks proklamasi dari Jakarta menuju ke ibu kota Nusantara ini. Antusiasme dari masyarakat ini sangatlah tinggi, mulai dari kalangan anak-anak, tadi anak SD, kemudian anak SMP, anak SMA, bahkan sampai dengan ibu-ibu dan juga bapak-bapak, seluruh kalangan ini sangat antusias untuk menyaksikan rangkaian kirap atau dibawanya bendera merah putih dan juga teks proklamasi ke ibu kota Nusantara. Seperti yang tadi Anda sebutkan Wiki, Ocha dan juga pemirsa, memang nantinya bendera merah putih dan juga teks proklamasi ini akan digunakan pada upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di ibu kota Nusantara yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan tadi juga Anda menyebutkan bahwa nantinya pada 17 Agustus juga akan ada Presiden terpilih Prabowo Subianto yang juga akan mengikuti upacara bendera atau upacara memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 pada 17 Agustus 2024. Dan nantinya kami akan menginformasikan lebih lanjut lagi kepada Anda, Wiki dan Ocha dan juga pemirsa, bagaimana rangkaian kirap ini sampai dengan nantinya bendera merah putih dan juga teks proklamasi disimpan atau disimpan di ruang penyimpanan di Istana Negara yang ada di ibu kota Nusantara yang nantinya akan digunakan pada 17 Agustus 2024. Demikian Wiki, Ocha, kembali ke studio.
Baik, Fasil, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali dan nantinya kami akan terus menunggu informasi dari Anda begitu mengenai perjalanan dari bendera merah putih ataupun duplikat dari bendera merah putih dan juga teks proklamasi. Selamat bertugas kembali, Faisal. Terima kasih. Baik, ini bicara mengenai ruas tol sendiri di Ibu Kota Nusantara, ini kemudian dibuka secara fungsional dan juga terbatas ya mulai dengan hari ini dan ataupun tol IKN yang dimaksud adalah dari segmen 3A Karangjuang KKT Karyanggau sepanjang 13,4 km dan juga segmen 3B KKT Karyanggau Simpang Tempadung sepanjang 7,33 km. Iya, jadi ada 3 akses tol yang kemudian dibuka untuk mendukung adanya proses kirap dari Bandara Sepinggan menuju ke titik nol dari Ibu Kota Nusantara, di mana memang untuk tol-tol tersebut yang kemudian sudah rampung ya dan nanti ditargetkan akan segera fungsional untuk masyarakat umum, ini sebelumnya sudah dilakukan uji coba oleh Presiden Joko Widodo dengan menggunakan sepeda motor. Jadi dicek secara langsung kesiapannya seperti apa ya. Kita akan terus menyampaikan informasinya kepada Anda, pemirsa, nanti pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan demikian dahsyat kirap bendera pusaka yang saat ini sedang melakukan perjalanan menuju Ibu Kota Nusantara IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Ya, nanti akan kami kembali informasikan perjalanan yang akan ada di IKN berikutnya dan tentunya tetaplah saksikan dahsyatnya kirap bendera pusaka. Dan untuk itu saya Rosalinjo dan rekan saya Wiki Adrian, sampai jumpa. Salam Merdeka.